Kula Yai, gak pegel ta, kata Syekhona Khalil. Mboten Yai. Ngapain le? Kamu di sini ngikutin kiai. Ada apa? Makanya kami khawatir, takut ada apa-apa. Kata Syekhona Khalil, enggak. Ngapain? Ayo saya ke pondok kita ngaji. Afdhalu dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah. Tangannya gini. Loh, tasbihku mana? Ada yang tahu tasbihku le? Para pemirsa, monggo di subscribe channel ini, di like dan share di media-media sosial milik kalian, biar saya semangat upload video kisah-kisah dan biografi. Hei, kalian nonton tok tapi nggak subscribe, di sini. Yuk kita subscribe bareng-bareng channel ini, kita jaga channel ini. Tak ceritakan sedikit tentang masa dulu, tentang Syekhona Khalil dan Kiai Hasyim Asy'ari. Dulu itu Syekhona Khalil santrinya nggak banyak. Santrinya ada yang bilang 15 orang atau 20 orang. Bahkan pernah Syekhona Khalil itu santrinya cuma 4. Nggak pernah banyak, akhir-akhir banyak. Dari kesemuanya santri itu tidak ada satupun yang nganggur, tidak ada satupun yang nggak jadi kiai. Baik santri pertama, pertengahan, sampai santri yang masa-masa akhir. Syekhona Khalil itu senengane pindah-pindah, bikin pondok. Beliau suka pindah kemana gitu ya, langsung bangun pondok, katakanlah ke Genggelis, bangun pondok. Nah, ketika pondok itu sudah jadi, lalu ada santri, nanti diberikan ke menantunya. Karena kebanyakan keturunan dari Syekhona Khalil itu perempuan. Cuma satu yang lagi, namanya kalau nggak saya Yai Imron atau siapa. Nah, hobinya itu bikin pondok memang. Jadi amal jariah Syekhona Khalil itu luar biasa, santrinya juga luar biasa, menantunya juga dikasih pondok semua. Paham? Salah satunya yaitu gurunya Yai Muhajir ini, itu adalah menantu Syekhona Khalil, namanya Doro Muntaha, Jangkibuan sana, Bangkalan. Jadi kalau ngaji itu enggak tegang seperti sekarang ini, kayak aku nok nguruk tegang atau enggak. Syekhona Khalil itu pelan tapi cepat marah kalau ngajar. Gelemak-gelemek tapi marah. Kalau ada santri yang tidur atau santri yang nggak dengerin, langsung marah. Makanya jangan heran anak didik Syekhona Khalil itu tidak ada satupun yang ketika pulang di rumah nganggur, nggak jadi apa-apa, itu nggak ada. Coba bayangkan santri-santrinya itu seperti pendiri Lirboyo, Yai Ma'ruf Kedunglo, itu santrinya Syekhona Khalil. Kemudian Yai Maksum Krapyak, lalu Yai Iskandar Jakarta itu, Pak ayahnya Yai Iskandar Jakarta yang pondoknya besar, itu juga, itu diusir itu, baru mondok pulang, belum ngapa-ngapain, pakaian taruh di lemari. Ada santri baru ya, iya, namanya Sedik atau siapa itu, Cak Sedik, suruh sini, pulang, kamu ke Banyuwangi sana. Padahal rumahnya nggak di Banyuwangi, pulang ke Banyuwangi sana. Ada apa ke Banyuwangi? Akhirnya dapat jodoh di sana. Lalu ke Jakarta, di Jakarta punya pondok besar akhirnya.
ya toh? Dan banyak santri-santri Syekhona Khalil itu yang jadi kiai besar. Nah, sewaktu ketika ini musim hujan, ya, hujan rintik nok sore atau menjelang isya, kira-kira ngantuk nggak ngono? Dia kan kon buat kamu ngantuk. Termasuk santri Syekhona Khalil juga ngantuk juga. Tapi Syekhona Khalil nggak mau libur, tetap ngaji. Nah, kalau ngaji itu unik, nggak seperti kiai-kiai yang jelas, enak, wakadzalan iku koyok mengkono makom utawa tempat itu, wakadzalan seperti koyok mengkono saman atau harga, itu enak, rujukannya jelas. Kalau Syekhona Khalil enggak, wakadzalan koyok mengkono iku mang, senengan iku mang, sing anu, sing dikono, wis pokoke, wis iku Syekhona Khalil. Nek cara wong belajar nahwu, waduh gak gathuk blas. Gak gathuk. Paham? Kenapa kok banyak yang jadi? Dari karomahnya, keramatnya Syekhona Khalil. Wene, kono aidon khali podo ambek yustarotu atau disyaratkan berwudu pakai ini. Iku enak, ada jeluntrungnya. Nek Syekhona Khalil enggak. Hah? Aidon khali male podo mang. Wa minha lan iku setengah-setengah komang. Senengan iku mang, sing iku mang ya. Minhum saking wong-wong iku mang. Gade disebutnya munafikun atau munafikin, musyrikin atau muslimin, enggak. Wa minhum lan iku setengah saking wong-wong iku mang. Iki jeluntrunge nang ndi jebuse. Tapi yang namanya santri itu sami'na wa ta'na. Bekerja sendiri santri itu. Luar biasa Syekhona Khalil itu. Mengajari dasarnya, akhirnya santri seperti Kiai Abdul Karim, seperti Kiai Ma'ruf Kedunglo, seperti Kiai Maksum Krapyak, seperti Yai As'ad Situbondo, seperti Yai Hasyim As'ari. Lah santri kabeh ta iku. Santrine kabeh. Ketika habis ngaji di kamar, ini di mana ini? Minhum kembalinya kemana? Ayo kita urut aja. Hum itu kan jamak mudzakkar. Terus coba kita urut siakul kalanya bagaimana? Oh ini pasti. Oh ini. Harus minha ini jelasnya muannas, ini dhabirnya ini bukan laki-laki. Coba kita urut. Jadi santri itu ngolah otaknya sendiri. Nah, kamu lah mari ngurus buyar. Ini lho kehebatannya Syekhona Khalil santri ini. Paham? Kiainya wali, santrinya luar biasa. Kepo, ngerti kepo? Santrinya itu pengen tahu kepo. Minhum tadi kemana ya? Dhamir ha itu kemana ya? Ngono takon yang selalu didatangi oleh para santri untuk nanyain ini maksudnya gimana ya? Yai Hasyim As'ari, kemudian Yai As'ad Situbondo, kemudian Kiai Maksum, pokoknya kiai-kiai semuanya, Kiai Abdul Karim Lirboyo, itu yang selalu, oh begini loh, ini kalau saya condongnya begini, sampai debat, oh nggak bisa, harus sampai debat, mulai ngajak pinter. Paham? Saya lanjut sekarang. Hujan, rintik, nono lagunya ya apa itu? Yang hujan turun lagi di bawah di payung hitam, ku bermimpi. Hah? Ya apa? Yang hujan turun lagi di bawah payung hitam. Bener tak kon payung hitam itu? Ngawur berarti kon. Nah, itu cuma lagu saja ya tentang hujan tadi. Ketika musim hujan, santri ngantuk tetap ngaji. Di luar agak jauh, kira-kira 100 meter dari pondok, dari jauh gerbang,
dari gerbangnya pondok Syekhona Khalil agak jauh, ada orang tua yang tersesat, ingin mencari rumah Syekhona Khalil tapi nggak ketemu-ketemu. Katanya pengakuannya orang tua tadi, ketika ditanya oleh orang kampung, tanya ke orang kampung, Pak, rumah Syekhona Khalil di mana? Lah itu di sana. Akhirnya tahu. Ketika tahu, orang tua itu sudah nggak kuat lagi karena fisiknya sudah tua, hawanya dingin dan waktu hujan. Paham? Ketika Syekhona Khalil di tengah-tengah ngajar ngaji, ambil Syekhona Khalil itu kak bongso nok ngore iku. Kaifati qatuka bi su'alil gabri, kak ngono. Kaifa ya apa itu tukang tapi soalnya kabar sama naik itu kalau nikmati komang awak azabi utawa siksane mang duduk kok siksane neraka utawa nar gak ngono. Ada gitu nekotake biasa kan atak itu nekotake ingsun niku gak atik. Atak itu nekotake andal mayit satu mayit iku ida wudia hari kalane ten sele komang bekobri ing dalam kuburane komang. Di bingung tengah-tengah ngaji ngono, Syekhona Khalil langsung berhenti, diem. Santri-santri ngajar termasuk Kiai Hasyim Asy'ari. Iki eneng tamu. Ngerti beliau itu. Ini ada tamu. Orangnya sudah tua. Jauh di sana. Ayo, siapa yang mau gendong orang itu? Tanpa basa-basi, dengan cepat Kiai Hasyim Asy'ari berdiri. Kulo Yai, saya Yai. Kuat aku ele. Kuat kamu kecil. Kuat Yai. Garek mikir. Kiai Hasyim garek mikir. Ya wes, kamu ke sana agak jauh di warung di depan gerbang. Ya Yai. Yai Hasyim sambil hujan-hujanan sambil bawa apa itu payung. Di sana nggak ada orang itu. Kemana orang itu? Akhirnya tanya-tanya Kiai Hasyim itu. Pak, lihat orang tua yang katanya mau ke rumah Kiai Khalil. Oh itu di warung dari tadi itu. Oh iya, langsung Pak, sampean yang mau ke rumah Syekhona Khalil? Iya le. Monggo saya antar, sudah ditunggu. Saya nggak kuat jalan le, saya gendong. Itu ya Hasyim Asy'ari dia, ya Hasyim Asy'ari. Saya gendong, monggo. Digendong orang tua itu. Paham? Digendong orang tua itu sambil bawa payung. Sambil bawa payung gendong yang kira-kira berapa ratus meter gitu, dalam kondisi hujan, dalam kondisi dingin, gelap, ya. Semangat karena apa? Karena utusan Kiai. Gitu loh ya. Ketika sudah sampai ke Syekhona Khalil, langsung dipersilakan Syekhona Khalil ke ruangan sebelah. Akhirnya ngaji tadi nggak diurus oleh Syekhona Khalil. Para santri-santri menunggu. Setelah disuruh masuk ke ruang sebelah, ya biarkan ada mercon ini. Kebahagiaan orang beda-beda. Akhirnya lama, yang namanya santri-santri nunggu. Semua santri nunggu sampai munculnya Kiai Syekhona Khalil. Agak lama Syekhona Khalil muncul. Syekhona Khalil muncul, santri-santri didekati Syekhona Khalil. Le, semua, ini tamunya mau pulang. Ayo siapa yang mau ngantarin sampai ke tempatnya? Kulo Yai. Siapa? Kiai Hasyim lagi. Kulo Yai. Gak pegel ta, kata Syekhona Khalil. Kamu nggak capek ta? Enggak. Mboten Yai. Semangat Syekhona, apa itu? Kiai Hasyim Asy'ari itu sangat semangat. Langsung digendong lagi orang itu.
sampai jauh, sampai hilang yang namanya Yai Hasyim Asy'ari, dimakan kegelapan. Bahasanya api ya. Iya bahasanya Yai Hasyim sudah terselimuti oleh sayap malam. Ngerti kan bahasa ngono iku? Berarti wis peteng-peteng gak ketok. Ngono lho kok repot bahasa iku. Ketika Kiai Hasyim tadi sudah nggak terlihat, langsung Syekhona Khalil ketika melihat Kiai Hasyim nggak ada, menghampiri santri-santri yang ada di situ sambil mengkerik begini. Kang, kata Syekhona Khalil mendekati sambil mengkerik gini. Kang, dengerin. Malam ini ilmuku sudah dihabiskan oleh temanmu. Malam ini seluruh ilmuku sudah dibawa oleh temanmu itu. Kenapa Yai? Kamu tahu siapa yang digendong tadi? Punten Yai, nggak tahu. Beliau itu Nabi Khidir. Kata, jadi Yai Hasyim Asy'ari gendong Nabi Khidir. Panggonane ilmu. Paham? Suatu ketika Syekhona Khalil ngaji seperti biasanya, ya. Tapi hari ini lain, nggak seperti biasanya, karena beliau kelihatan gelisah, kayak orang bingung, entah tahu apa itu sebabnya, nggak ada yang tahu. Sehingga santri juga kok tumben ya, Yai kelihatan bingung. Makanya di tengah-tengah beliau ngaji, beliau itu langsung berhenti dan berdiri kayak tolak-tolak, kayak bingung gitu, sambil membawa tasbih. Ibaratnya tamim lapo yo, aku kape lapo yo, ibaratnya gitu. Jadi bingung. Santri jelas melihat kiainya kayak gitu, gelisah juga. Ada apa kiai ini? Tiba-tiba Syekhona Khalil tadi melangkah keluar pondok dengan kayak orang bingung gitu. Santri-santri melihat terus, melangkah terus Syekhona Khalil kok kayak orang bingung. Apa istilahnya? Menyusul dari belakang, khawatir nanti ada apa-apa sama kiainya. Saya khawatir dengan kiai kok seperti bingung gitu. Kemana beliau? Ya nggak tahu. Terus saja jalan sampai agak jauh. Santri nggak peduli jauh, yang penting mengikuti kiainya. Takut ada apa-apa. Nah, jadi wong Arab apa? Takut ada apa-apa. Bawa enggak? Enggak tahunya Syekhona Khalil itu tanpa apa ya, dibilang suul adab, tanpa sadar juga suul adab. Pokoknya jalan terus sampai di pantai. Ketika di pantai beliau berdiri mandang laut terus. Laut itu dipandang terus diem. Yang namanya santri yang nyusul tadi nggak berani dekat, khawatir mengganggu kiainya. Dari jauh dilihat aja, ngapain ya kiai? Kelihatannya bingung. Dilihat aja pantai itu. Akhirnya kayak tersadarkan, astagfirullahaladzim, langsung duduk, wirid sebentar. Setelah itu beliau berdiri. Spontan tasbihnya itu langsung dibuang ke laut. Tasbih yang dibawa tadi, panjang tasbihnya itu dibuang ke laut. Itu. Setelah dibuang, beliau kembali ke pondok. Di tengah perjalanan ketemu dengan santri-santri yang nyusul itu tadi. Ngapain kamu di sini? Ngikutin kiai. Ada apa? Kiai tadi kayak nggak sadar keluar, makanya kami khawatir, takut ada apa-apa. Kata Syekhona Khalil, enggak, ngapain? Nah, saya ke pondok kita ngaji. Akhirnya ke pondok ngaji lagi seperti biasa, semangatnya Syekhona Khalil, ya gitu ya iku komono, iku tok ngaji ya. Nah, setelah itu semua suruh tidur. Tidur. Nah, setelah tidur datanglah subuh. Sing tidur sapa?
santri. Nah, Syekhona Khalil itu nggak pernah tidur kalau malam. Sama seperti santrinya pendiri pesantren Lirboyo, itu nggak pernah tidur kalau malam. Akhirnya ketika subuh, beliau bangunin santri-santrinya agar bangun. Santri nggak banyak, cuma 15 orang. Sing Syekhona Khalil teriak-teriak, ayo bangun, ayo le, bangun le, ayo le, bangun, kita jemput rahmatnya Allah subuh ini, bangun semua. Ketika berjamaah subuh, beliau ngimami seperti biasanya. Nah, ketika habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, adatnya orang Jawa biasanya lah pakai wirid habis subuh. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Biasanya kan gitu lah. Nah itu juga gitu, Syekhona Khalil. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tangannya gini. Loh, tasbihku mana? Gitu. Loh, ada yang tahu tasbihku le? Ya, ada yang tahu tasbihku. Tasbih yang dibuang tadi. Ada yang tahu tasbihku le? Punten Yai, saya nggak tahu. Oh, kemana ya? Lalu beliau gini sambil tolak-tolak melihat sana terus. Oh iya le. Terus nggak usah dipikirin. Tasbihnya ke rumahnya Hasim. Tasbihnya di rumahnya Hasim. Gitu. Akhirnya setelah meneruskan wirid, berdoa, pesen sama santri, le waran, le bilangan, siapa yang mau ke rumah Hasim? Saya Yai. Bilang ya Hasim, tolong tasbihnya dijaga, nggak usah dibawa ke sini. Ya, insya Allah itu nanti yang menemani Hasim punya jamaah besar. Makanya nanti tasbih itu ada kisahnya sendiri. Itulah cikal bakal daripada berdirinya Nahdlatul Ulama. Paham? Dan nanti ada kisahnya panjang tentang berdirinya NU. Tapi ini adalah tanda-tanda atau cikal bakal bahwa Kiai Hasim yang diamanati oleh Syekhona Khalil. Buktinya tadi dijogole ya tasbihnya. Kira-kira paham ceritanya itu? Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti.